Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Oke, dan kali ini ada panggilan memperbaiki mesin jahit high speed dengan merek tipikal ya. Tipikal dengan gejala seperti ini ya. Coba kata yang punya mesin, benang bawah menyangkut terus pecah, kemudian putus-putus ya, putus-putus seperti apa. Nah, seperti ini ya, benang bawah itu nyangkut-nyangkut terus kusut terus putus-putus ya, begitu kata yang punya mesin ini. Coba masih ada gak ya? Iya, banyak ini nih, seperti ini ya, putus-putus tapi nggak merata ya. Coba mana. Nah, untuk ini naik. Nah, banyak sekali, dan ini memang parah sekali. Oke, dan kali ini kita akan mencoba mencari solusi atau memperbaiki ya, dengan kondisi mesin jahit di high speed seperti ini ya. Untuk merek kalau kondisi seperti ini mungkin kategori standar ya untuk penyakitnya, baik tipikal, joki, brother atau sebagainya. Dan poin pentingnya kita akan memperbaiki, perjelas lagi ya, memperbaiki hal semacam ini ya, dengan kondisi benang bawah menyangkut, kemudian kusut, pecah-pecah ya, lalu kemudian putus-putus ya benangnya seperti itu. Oke, kita akan coba operasi aja ya, dan kita cari di mana yang menjadi penyebabnya ya. Oke, untuk hal semacam ini mungkin aja di bagian piringan juga bisa ya. Sementara analisanya ke situ, kemudian kita angkat dulu rodanya ya. Bentar, ini gak nyangkut sih ya. Ini kondisinya memang seperti ini. Nah, kondisi mesinnya seperti ini ya. Kita masalah yang sudah dicopot baru di bagian ini. Nanti kita coba cek, biasanya di bagian jendela ini. Kita cek ya, bagian jendela ini. Nah, biasanya terjadi kekasaran ya, atau ada goresan di bagian ini nih, bagian jendela ini ya. Ini memang ada kasar-kasarnya. Nanti coba kita solusinya di amplas saja ya, bagian ini. Nah, ini ada ya, ini kasar memang. Tapi untuk mengetahui lebih detailnya, kita buka aja di bagian piringannya atau platnya. Memang untuk hal semacam ini tidak bisa kita langsung vonis ya, tanpa kita cek terlebih dahulu. Ya. Cek di bagian ini juga. Untuk piringan atau plat masih bagus ya,
bagus kayaknya. Namun di lubang ada goresan-goresan, nanti coba kita gesek ya. Oke, juga di bagian ini nih, lihat. Dari rotari pun ketahuan ya, lihat. Bisa diperjelas ya. Nah, lihat, ini ada perubahan di bagian rotari ya. Lihat, saat. Nah, dari sini ya. Begitu dia turun, nah, dia mental. Ini kalau dipaksakan ini akan, coba lihat. Nah, si ujung jarum udah mentok ya. Ini kalau dipaksakan bisa akan terjadi patah ya. Nah, ini akan patah kalau dipaksakan ya. Karena secara putarannya itu tidak sinkron ya antara rotari dan jarum ya. Seperti di awal dikatakan, tidak bisa kita vonis langsung tanpa kita mengecek satu persatu, dan hasilnya seperti ini ya. Oke, untuk rotari ini berubah. Kemudian di sini nih, di ini juga ada kekasaran. Kalau untuk yang pecah-pecah, kemungkinan dari sini kali ini memang kasar ya. Nah, kita memang harus menyetel ulang si rotari ini ya. Oke, jangan di skip, simak sampai habis ya videonya agar menjadi satu gambaran atau jadi referensi bagi kawan-kawan yang mengalami hal semacam ini ya. Bisa ikutin terus videonya ya. Oke, kita bongkar dulu. Oke, dan memang sudah jauh sekali ya larinya ini, pergeseran dari rotari. Oke, nanti kita kasih kesimpulan ya, untuk menjadi sebuah contoh bagi kawan-kawan yang mengalami penyakit atau kendala semacam ini ya. Oke, ikuti terus, jangan lupa subrek, like, and comment and share-nya ya, untuk tetap berada di channel tempatnya tutorial. Oke, dan memang di bagian ini nih, coba mana yang jelas. Nah, di bagian ini memang kasar ya. Kurang jelas ya. Nah, memang di bagian ini, nah, di sini gelap ya. Nah, di bagian ini memang nah, kelihatan ya. Nih, di bagian ini sudah pitak ya. Udah pitak, udah kasar. Nah, jelas ya. Dan memang ini harusnya dihamplas ya, agar tidak ada goresan-goresan. Ini bisa menjadi salah satu penyebab benang itu menyangkut atau pecah-pecah ya, selain daripada pergeseran rotari tadi. Yang jelas ini pun sangat mempengaruhi dengan kondisi semacam itu. Kalau kawan-kawan yang mengalami hal semacam ini, silakan dirapihkan di bagian ini, jangan sampai ada nyangkut-nyangkut di tangan ya, atau kasar ataupun tajam ya. Harus licin ya, harus enak. Oke, ini salah satu penyebab. Oke, bisa dipraktekkan, silahkan. Oke, sudah ya. Dan ini hasilnya sudah kita coba, dan ini memang sudah normal kembali ya. Jadi begitu ya. Kita pakai logikanya begini. Jadi logikanya begini. Kalau ada sesuatu yang terputus, itu pasti diakibatkan ada sesuatu benda atau barang yang memang tajam ya. Karena untuk memotong sesuatu pasti ada barang yang tajam. Jadi begitu dengan mesin. Kalau benangnya putus-putus, itu coba cek di bagian alat di rotari ataupun di sekelilingnya. Itu pasti ada bagian yang tajam ya. Dan solusinya coba gunakan amplas untuk mengatasi hal semacam itu. Lalu kemudian untuk mengetahui titik yang tajamnya itu, silakan dicek di bagian satu persatu partnya ya. Seperti itu. Untuk jendil-jendil, nah untuk yang jendilnya ya, tadi di awal sudah diperlihatkan. Untuk yang jendilnya itu di bagian bawah tadi, sekarang sudah tidak ada. Itu diakibatkan ada yang kasar ya, sehingga si benangnya itu menyangkut ya. Ketika membelit antara benang atas dan benang bawah, dia menyangkut di bawah ya.
Dan untuk yang pecah-pecahnya tadi, karena memang ada pergeseran di bagian rotari ya, kemudian ada yang kasar juga yang tadi sudah dipilih di awal, itu menjadi salah satu penyebab ya, benang menjadi pecah ya, ataupun nyangkut di bawah. Pokoknya silakan aja diputar-putar videonya, semoga bisa dipahami oleh kawan-kawan semua ya. Oke, itu saja untuk mengatasi hal semacam itu. Semoga videonya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.